Ratusan lapak di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat habis terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar dan hembusan angin kencang sempat menghambat proses pemadaman. Ratusan kios di Pasar Cempaka Putih terbakar pagi tadi. Api yang diduga berasal dari ledakan tabung gas di salah satu kios ayam ini membuat panik pedagang. Pedagang pun berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka sebelum ludes dilalap api. Meski 30 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi, namun kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menghambat proses pemadaman. Awal mulanya dari belakang, dari kios ayaman. Di awalnya dari kompor yang meledak, gas yang meledak, terus habis itu nyamber ke listrik. Awal mulanya kecil, terus gara-gara diemin, akhirnya tambah gede, dikira jadi cuma api kecil doang, konsleting listrik biasa. Akibat kebakaran, ratusan kios di Pasar Cempaka Putih ludes dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara untuk kerugian masih didata oleh petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Lokasi klinik aborsi ilegal di Jakarta hingga kini masih disegel pihak kepolisian. Klinik yang beroperasi sejak tahun 2017 ini tampak seperti rumah biasa. Warga sekitar pun tak menyadari akan keberadaan klinik ini. Inilah lokasi klinik aborsi ilegal yang berada di Jalan Percetakan Negara 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Klinik ini seperti rumah biasa. Warga di sekitar tidak mengetahui keberadaan klinik aborsi ilegal ini. Kepada warga sekitar, pemilik klinik mengaku bahwa lokasi ini adalah klinik kesehatan biasa. Tanggal 9 September katanya ada penggerebekan. Iya. Nah, itu kronologinya gimana, Bang? Apa sudah ada koordinasi? Kita taunya ujuk-ujuk udah begitu aja. Taunya udah gerbek aja. Ya kan? Kita nggak tahu lebih lanjutnya itu gimana, tahu kita juga tahu itu klinik terlarang, ya kan? Kita nggak tahu, kita taunya sayangnya kita taunya pas digerebek itu. Ternyata itu begitu. Oke, kan itu di situ banyak orang, biasanya mereka lapornya sebagai apa, Bang? Ya klinik kesehatan. Klinik kesehatan biasa. Enggak pernah komunikasi. Jarang begitu, pertama kali aja dia ngobrol. Semenjak 2017 begitu. Sebelumnya, polisi mengamankan 10 tersangka terkait kasus klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3, Jakarta Pusat. Di antaranya 9 orang yang merupakan dokter dan staf klinik, serta seorang ibu yang baru saja melakukan aborsi. Mereka menawarkan jasanya melalui website sebagai media promosi. Tarif yang dikenakan untuk aborsi beragam, antara Rp2.500.000 hingga Rp5 juta, tergantung usia kandungan. Dari hasil pemeriksaan diketahui klinik yang beroperasi sejak tahun 2017 telah menggugurkan lebih dari 32.000 janin dengan keuntungan sekitar Rp10 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Bahas lebih lanjut terkait klinik aborsi ilegal sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusri. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Uci, Mbak Putri. Baik, Pak Yusri, apa perkembangan terbaru Pak dari kasus klinik aborsi ilegal ini? Terima kasih. Jadi sampai dengan hari ini kita masih melakukan pemeriksaan mendalami 10 tersangka yang sudah kita amankan. Sesuai dengan perannya mereka masing-masing, karena rencana insya Allah besok kita akan melaksanakan rekonstruksi. Jadi rekonstruksi apa yang sudah dia tuangkan dalam berita acara itu yang nanti akan kita peragakan. Jadi apakah kemungkinan masih bisa ada perubahan atau penambahan untuk masalah berita acara setelah pemeriksaan, nanti kita sambil menunggu besok hari, Mbak. Gitu, Mbak. Pak, mungkin banyak yang bertanya-tanya begitu Pak, klinik aborsi ilegal ini sudah beroperasi sejak 2017, mengapa baru di tahun ini 2020 kemudian terungkap dan juga akhirnya diamankan oleh polisi, Pak? Kalau kita lihat langsung di sana, sebenarnya yang terjadi adalah bahwa memang itu ada seperti kayak kontrakan rumah ya.
Beda dengan yang kemarin kita lakukan pengungkapan di Raden Saleh, pada saat itu memang dia klinik resmi, tetapi prakteknya yang ilegal yang dilaksanakan kegiatan aborsi di dalamnya. Nah ini memang seperti tertutup rapat. Sehingga beberapa keterangan dari masyarakat pun sama. Ada yang menyampaikan bahwa itu seperti kantor biasa, kemudian juga klinik dokter biasa. Tapi ini masih kita dalami. Tapi memang kita melakukan penyelidikan terus kegiatan-kegiatan karena kita ketahui bersama sudah di tahun 2020 saja sudah banyak kita lakukan pengungkapan masalah klinik aborsi di sana. Nah, ini salah satu modus mereka. Biasanya kalau setiap ada penggerebekan seperti ini, yang terjadi mereka 1-2 bulan itu tiarap, sembunyi semuanya mereka. Tapi terus kita akan dalami, Mbak. Baik, apakah ada ikut serta warga sekitar Pak untuk menutupi adanya aborsi ilegal di lokasi tersebut? Sampai dengan saat ini 10 tersangka itu yang masih kita tetapkan, termasuk di dalamnya adalah semuanya adalah pengurus dan calo yang biasa memang bekerja untuk klinik tersebut. Dan 1 orang adalah pasien yang pada saat kita lakukan penggeledahan di sana, penggerebekan di sana, itu tertangkap tangan baru saja selesai melakukan aborsi. Nah, untuk yang lain apakah ada keterlibatan yang lain, ini masih kita lakukan pendalaman oleh tim penyidik, Mbak. Pak, dari 10 tersangka, berapa Pak orang yang berstatus sebagai dokter, Pak? 1 oknum dokter, inisialnya DK, ini pun sebenarnya dokter yang belum memiliki sertifikasi sebagai dokter ya. Karena memang dari 2017 yang lalu dia baru lulus di salah satu universitas di daerah Sumatera Utara. Setelah itu dia mengikuti umum begitu, Pak? Ya, dia baru lulus dari kuliah, Mbak. Jadi belum ada sertifikat. Jadi waktu itu sudah mau ambil sertifikasi koas waktu itu. Baru 2 bulan dia jalankan, dapat tawaran dari si pengelola klinik ini. Inisialnya LA menawarkan, sehingga dia berhenti waktu itu di koas sana dan langsung mengikuti LA ini sebagai pengelola daripada klinik yang ada di Percetakan Negara tersebut. Jadi 2017. Makanya klinik itu memang dibuka dari 2017 sampai dengan sekarang beroperasinya, Mbak. 9 orang lainnya berperan sebagai apa saja, Pak? 9 itu pertama dia ada 10 ya. 1 adalah pasien, kemudian ada 1 pengelolanya LA, seorang ibu-ibu, kemudian ada oknum dokter di situ DK, yang lain ini ada 2 sebagai bidan untuk membantu DK, ada yang bagian kasir, ada bagian penjaga pintu, ada yang jadi banyak cleaning service-nya mereka di situ. Jadi 9 itu memang pengurus klinik situ yang mengelola klinik tersebut, dan 1 adalah pasien, Mbak. Jadi untuk yang membantu untuk menggugurkan janin ini hanya dokter DK ini, Pak, yang berperan sebagai dokter. Jadi yang berperan sebagai oknum dokter cuma dokter DK, tapi yang lain itu perannya masing-masing karena sistemnya mereka modusnya dengan menawarkan dalam website ya. Websitenya ada, kemudian di dalam website itu nanti ada tulisan harganya berapa tuh janin 2 minggu, yang 4 minggu dan 4 minggu itu berapa. Misalnya 2,5 juta, kemudian 5 juta, kemudian ada hubungi kami. Nah, hubungi kami itu kemudian diklik, itu nanti akan keluar nomor WA salah satu pegawai di situ juga yang memang kerjanya adalah sebagai calonya di situ. Nah, itu salah satu modus yang dia gunakan. Cuma perbedaan dengan Raden Saleh yang kita ungkap bulan yang lalu, Raden Saleh itu tidak membatasi, jadi membatasi sampai 6 bulan. 6 bulan umur janin. Nah, makanya waktu di klinik Raden Saleh kemarin, itu ada tempat untuk memusnahkan dalam bentuk kremasi ya, kalau memang itu tulang belulang, kalau sudah terbentuk. Tetapi di klinik sekarang ini, dia batasi sampai dengan maksimal 14 minggu, masih dalam bentuk gumpalan darah. Sehingga mereka untuk menghilangkan barang bukti ini mudah. Ya, setelah dilakukan aborsi, gumpalan darah tersebut dibuang ke septic tank. Nah, kemarin sudah kita ambil sampel septic tank, sementara masih dicek di laboratorium forensik, Mbak. Begitu, ini ditawarkan melalui website, apakah tidak pernah dicium begitu keberadaannya oleh unit cyber begitu, Pak? Itu makanya kita masih terus berkoordinasi dengan pihak Kominfo ya, dan unit cyber juga untuk bisa untuk patroli cyber apabila menemukan hal-hal seperti ini, karena kita lakukan penyelidikan nantinya, Mbak. Begitu, Pak. Pak, kalau ini kliniknya sudah 2017 beroperasi, 32.000 lebih janin sudah digugurkan. Berapa Pak keuntungan yang sudah diperoleh dari klinik ini, Pak? Kalau kita hitung saja terkecil saja 2 juta, sementara pembagiannya adalah dokter oknum dokter ini atau
kan kita bagi 4 klaster ya. Klaster pada saat aborsi itu termasuk itu adalah 40%. Sisanya itu 60% mereka bagi dua antara calo dengan manajemen daripada klinik ini. Ya, itu perbagiannya mereka. Nah, kalau kita terendah saja 2 juta per sekali aborsi, sementara satu hari itu dia bisa meraup 5 sampai 7 praktek aborsi yang dia lakukan. Ya, total semua itu kalau kita keuntungan bersih yang sudah terima sekitar 10 sampai 12 miliar lah, Mbak. Sementara janin yang kalau kita hitung dari 2017 yang sudah dilakukan aborsi secara ilegal sekitar 30.000 ke atas, Mbak. Baik, sebenarnya otak dari yang mempunyai ide untuk membuat klinik aborsi ilegal ini dokter tersebut atau pengelola, Pak? Pengelolanya, LA ini adalah pemilik dari klinik ini. Dia yang merekrut DK yang pada saat itu sedang koas ya di salah satu rumah sakit di Sumatera Utara. Dan dia juga mengakui bahwa pernah 2002 sampai 2004 dia membuka klinik yang sama ilegal. Tetapi di tempat daerah itu juga ya, di tempat yang lain. Begitu, Mas. Baik. Terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat sore, Pak. Agustus lalu praktek aborsi ribuan janin di klinik spesialis kandungan di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat terbongkar dari pengembangan kasus pembunuhan warga negara asing, bos pabrik roti di Bekasi oleh sekretarisnya beberapa waktu lalu. 17 orang pengelola klinik ditangkap. Belas orang ditangkap saat Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek praktek aborsi di salah satu klinik di Jalan Raden Saleh 1, Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Tersangka ini terdiri dari 3 dokter, 1 bidan, 2 perawat, serta sejumlah orang yang turut membantu praktek ilegal ini. Klinik milik dokter spesialis kandungan ini diketahui sudah beroperasi 5 tahun terakhir. Dari penggeledahan, didapatkan data sejak Januari 2019 hingga 10 April 2020, tercatat ada 2.638 pasien aborsi. Modus operandi tersangka ini adalah pasien mendaftar melalui call center dan datang ke klinik. Setelah pemeriksaan awal dan kandungan, aborsi dilakukan dengan tarif mulai dari 1.500.000 hingga 9 juta rupiah, tergantung usia kandungan. Untuk menghilangkan jejak janin hasil aborsi dimusnahkan dan dibuang di kloset. Klinik tersebut sudah beroperasi kurang lebih selama 5 tahun. Dan yang paling unik dan yang paling perlu rekan-rekan ketahui, dalam data yang bisa kita lakukan penggeledahan, ini didapatkan dari terhitung mulai Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020, terdatakan pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien. Dengan asumsi perkiraan setiap hari kurang lebih 5 sampai 7 orang yang melakukan aborsi di tempat tersebut. Terungkapnya klinik aborsi ini sendiri merupakan pengembangan dari keterangan salah satu tersangka pembunuhan bos pabrik roti yang juga warga Taiwan, Sari Sadewa, yang mengaku menggugurkan kandungan di klinik tersebut. Sari Sadewa dijerat dengan pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan tindak aborsi. Sementara para tersangka dari klinik aborsi ini dijerat dengan pasal tentang kesehatan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Seorang pengusaha jual beli mobil di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditemukan tewas di jurang. Korban dibunuh hanya karena masalah utang piutang. Jenazah seorang pengusaha jual beli mobil yaitu Asyong alias Jeffrey Wijaya ditemukan di sebuah jurang di Desa Doulu, Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 18 September lalu. Proses evakuasi terkendala medan yang terjal sehingga jenazah harus diangkat dengan bantuan tali. Tak lama berselang, Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap bahwa korban tewas dibunuh. Motif pembunuhan ini karena utang piutang, korban merupakan penjamin utang untuk temannya. Korban berjanji akan membayar utang temannya tersebut sebesar 200 juta rupiah, namun korban urung membayarkan utang temannya kepada tersangka Edi sebagai pemberi pinjaman. Tersangka Edi yang kesal kemudian menyewa sejumlah orang untuk menculik dan membunuh korban dengan imbalan 15 juta rupiah per orang. Pelaku pembunuhan ini melibatkan 14 orang. Polisi sudah menangkap 7 pelaku dari 5 orang berbeda, seorang diantaranya anggota TNI berpangkat Kopda.
Polisi menyita barang bukti berupa 2 mobil yang digunakan para tersangka untuk menculik dan membuang jasad korban, barang pribadi milik korban, selang dan ember yang digunakan mencekoki korban saat penyekapan, serta sejumlah perangkat komunikasi yang sempat dirusak. 15 juta per orang untuk para pelaku, namun belum sempat terbayarkan. Ini sebenarnya adalah proses menagih utang. Kemudian bablas lah kata orang itu. Hingga kini polisi masih mengejar 5 pelaku lainnya yang terlibat dalam pembunuhan berencana ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.